Jadi Iya sih. CPC-nya dia itu iklannya yang tadinya misalnya cuma 0, sekian dolar, tapi kan karena kursnya naik, ya pendapatannya juga jadi naik. Makanya mereka tuh lagi rajin-rajinnya bikin konten sekarang. Lu nggak Nah itu kepikiran juga. bang buat bikin YouTube kayak gitu, konten di YouTube? Jadi Iya. YouTubers? Gua nggak tahu media yang tepat buat gua apa, cuman Oke. gua lagi meraba karena kan baru kali ini gue punya waktu banyak untuk ngulik social media channel. Sebelumnya Iya kan gue sih. bener-bener orang lapangan ya, yang film nggak main social media, kita bener-bener di kamera besar langsung tayang di layar lebar. Nah untuk kali ini karena gue punya waktu banyak, makanya gue baru mau nyusun nih. Nah gue mulainya dari yang si online endorsement tadi itu, komedi endorsement tadi itu. Nanti pelan-pelan gue cari apa nih yang kira-kira, apakah podcast juga sekarang lagi Iya booming sih, juga gitu lagi kan. booming ya. Jadi ya medianya bisa apa aja sih, tergantung nanti mana yang bisa gue jalani. Lu kesel nggak sih? Seberapa kesel gitu lu sama virus corona ini? Kalau balik Ya lagi ke ini. kesel lah, siapa yang nggak kesel sama corona gitu. Kalau kayak bisul enak bisa dipeletusin, kalau kayak gini kan kita nggak tahu nih selesainya kapan, juga kita nggak tahu gitu. Iya. Terus gimana ya, kita juga nggak bisa lihat gitu. Beda kayak misalnya orang gatal-gatal nular, ya kita bisa lihat bentolnya, boroknya kita lihat. Lah ini nggak kelihatan gitu. Makanya kita kalau ditanya sabar-sabar di rumah, mau sabar sampai kapan gitu. Kalau gue sih mikirnya mah udah sampai titik yang kayak udahlah selesaiin aja PSBB, udah kita balik normal lagi tapi pakai masker aja udah semua. Karena kalau misalnya enggak, lu cuman nunggu, cuman orang yang punya tabungan men yang bisa diem di rumah. Orang yang Iya, nggak iya punya sih. tabungan tuh nggak bisa. Mm. Kalau kayak gue mungkin gue masih punya tabungan, gue nggak tahu gue bisa bertahan sampai berapa bulan. Tapi coba orang-orang yang ngebubut mesin gitu, yang kerjanya tiap hari ke bengkel dikasih duit harian, seberapa kali dia nanganin motor rusak, segitu dia dibayar. Iya, Nah iya ketika benar. dia bengkel tutup, dia mau ngapain? Coba kasihan gitu. Jadi Nah, PSBB tuh menurut gue nggak untuk semua orang gitu, cuma untuk orang-orang yang punya privilege aja. iya. Nah, yang ini sih gue setuju Setuju, banget sih. setuju Soalnya banget ya. kenapa? Menurut gue Karena sih ada ya, pekerja harian ya. iya, Heeh. dengan adanya kayak PSBB terus ada lockdown juga. Oke, kita memang memperlambat penularan ini apa? Corona. Corona gitu ya. Tapi ekonomi Ya, sih. Ekonomi Ekonominya kita makin jadi parah. rusak gitu. Iya, udah gitu banyak yang di PHK, banyak yang apa sih pengusaha pinggiran kayak gitu harus gulung tikar segala macem. Ya ya itulah karena dampaknya. menurut gua PSBB itu nanggung. Karena kalau kayak karantina wilayah atau lockdown kayak di negara-negara lain, itu jelas gitu orang nggak boleh keluar gitu. Nggak Kalau boleh. di kita kan kayak ojek masih boleh, apa masih boleh, di pasar masih ini. Jadi ya nanggung juga kalau cuma sebagian orang yang tinggal di rumah, terus sebagiannya masih rame di jalan, ya mata rantainya nggak putus-putus juga gitu. Iya sih. Mungkin berkurang, tapi nggak signifikan gitu. Kalau memang mau sekaligus, ayo 14 hari semuanya nggak ada yang keluar. Harus kayak gitu. Cuman susah kan ngatur 250 juta Iya. orang. Orang-orang oknum-oknum nakal yang kayak nyetok-nyetok ini masker Oh, gitu. masker, hand Penimbun. sanitizer. Penimbun Iya. hand sanitizer gitu-gitu. Itu menurut lu kayak gimana nih orang-orang kayak gini nih? Gimana pendapat lu tentang orang-orang yang kayak begini? Ya Yang ngaco. orang-orang kayak gini enaknya kita kumpulin satu ruangan, terus kita bersihin ke mukanya. Nah itu baru tuh cocok buat dia tuh. Kita tularin ya. Kita infeksiin gitu. Masalah nular belakangan, yang penting muncrat aja dulu ke mukanya. Ngapain sih nimbun-nimbun masker? Kalau masker bengkoang lu timbun nggak apa-apa. Ini masker medis, kasihan kan yang di rumah sakit gitu. Ini kalau seandainya nih ya, misalkan corona ini tuh bentukannya orang. Nah, lu pengen ngomelin dia kayak gimana, Bang? Kalau Kalau dia corona. bentuknya orang. Iya. Misalkan nih dia nih corona nih. Dia corona nih. Nah, lu Gua omelin, Bang. dong. Jangan gue deh. Makanya itu tadi gue bilang, mendingan gak usah diomongin, lu masukin satu ruangan, lu jilat mukanya tuh, ya, baru lu bersihin ke mukanya, biarin aja tuh lengket dah tuh, habis nyebelin banget gitu. Tapi lu pernah gak sih, Bang? Misalkan kayak ngalamin gini nih. Lu ngerasa kayak, wah, gue sesak napas nih. Waduh, gue Hmm. apa demam tinggi nih. Kayak gitu pernah gak sih? Apa sih sebutnya kayak gitu tuh? Gue sesak Gitu lah. napas kalau lagi stand up terus orang nggak ketawa, nah tuh sesek tuh.
udah Kayak udah sekarang udah nih di udah rumah nih. punchline gitu kan tiba-tiba nggak ada reaksi apa-apa gitu, Iya, sesak nafas. aduh, bawaannya Ah, pengen itu ngubur diri sendiri tuh. rasanya kayak gimana tuh bang kalau kayak gitu bang? Ya itu rasanya pengen turun panggung gitu terus gali kubur masuk tutup sendiri. Tapi masa sih seorang Muhammad Kleaco pernah kayak gitu? Pernah ngalamin momen-momen kayak gitu bang? Bro, momen kayak gitu tuh Hmm. tidak selalu gara-gara kita nggak lucu. Bisa jadi karena keadaan. Misalnya IO-nya nggak tahu. Dia pikir stand up itu kayak pemain musik. Jadi bisa dihidangkan sambil orang makan misalnya. Stand up tuh nggak bisa ditonton sama orang yang lagi lalu lalang makan. Karena serba salah. Dia mau ketawa, mulutnya lagi ada makanan. Jadi gak ketawa. Makanya kita kalau di show stand up komedi, larangan nomor satu tuh nggak boleh makan. Karena lu nggak bisa ketawa kalau lu makan gitu. Beda sama musik gitu. Kalau musik tuh lu sambil ngobrol sama orang-orang juga lu tetap bisa nikmatin musiknya. Sama acara-acara kayak acara reuni. Susah tuh stand up tuh di acara reuni. Kenapa? Karena di acara reuni orang tuh lagi kangen-kangenan. Lu naik ke atas panggung, mereka lagi selfie berdua. Kita dicuekin. Emang harus Kagak kedengeran. emang cocoknya tuh yang fokus gitu ya nonton Iya, acara-acara makanya fokus. stand up itu formatnya harus teatrikal. Jadi di tempat yang memang orang duduk menghadap ke satu panggung, terus kita naik ke panggung dan nggak ada distraksi lain kecuali komediannya. Nah itu Seminar kali harus ya, kayak cocoknya gitu. Iya seminar kayak gitu ya. seminar gitu berarti ya. Iya kayak seminar gitu. Di Oke. seminar masih mending, lu nggak perlu ketawa kalau seminar. Lu sambil makan bakso juga dia ngomong, lu masih bisa denger. Stand up nggak Iya. bisa men. Iya Terus iya. kalau kayak musik nih, musik lu enak bisa sing along. Kita nggak bisa. Kita nggak bisa lagi stand up tiba-tiba, iya apa? Ngasih mic nggak bisa. Nggak bisa bro. Iya iya. Iya. Semua tangannya di atas, mau ngapain tuh tangannya di atas? Nggak Tapi bisa. gue pengen Aduh. tahu dong ceritanya nih. Bang Aco nih Hmm. awal-awal mulanya tuh Iya. bisa ngerasa kayaknya stand up nih bidang gue nih. Gue tahu soalnya Bang Iya. Aco tuh dari tahun berapa ya? 2010 mungkin. Waktu pas ada stand up 2010. bareng sama Raditya Dika dulu tuh. Ya itu memang Iya. show stand up open mic yang Oh itu pertama. open Jadi mic kan pertama yang itu. pertama, jadi awalnya stand up tuh gara-gara di Kompas TV itu ada ajang pencarian bakat tapi komedian. Itu kayak Indonesian Idol tapi Iya. stand up. Nah, Radit jadi jurinya. Nah, tapi acara itu kan orang nggak ada yang tahu, orang yang bukan nggak ada yang tahu, orang masih belum familiar sama stand up comedy saat itu. Orang taunya lawak tuh ya pukul-pukulan styrofoam, lempar-lemparan tepung. Nah, itu Iya, lawak iya. lawak Iya iya. lawak kita yang kita tahu selama ini. Jokes-jokes acara sahur ya. Iya, Jokes-jokes tiba-tiba digebuk, bah gitu kan gitu. agak-agak Nah, harus agak-agak feminim gitu. iya, iya. dengan kostum yang emang lucu, tiba-tiba Hmm, lu keluar pakai kostum apa gitu. iya. Nah, di stand up tuh semua itu nggak ada. Jadi cuma satu orang berdiri dikasih mic ngomong sendiri. Nah, karena format ini belum familiar, akhirnya Radit, Panji, Ernest saat itu yang ikutan di stand up Kompas TV membuat sebuah inisiatif untuk bikin yang namanya open mic. Jadi pengen pengen sosialisasiin ke orang ini loh yang namanya open mic, bikinlah di Comedy Cafe. Iya. Nah, tapi saat itu belum banyak orang yang bisa stand up, bahkan mereka sendiri pun yang menginisiasi acara ini itu pun baru baru belajar stand up saat itu. Akhirnya kita belajar sama-sama. Nah, kebetulan saat itu gue di Twitter cukup punya follower lumayan lah waktu itu, dan gue dikenal dengan orang di Twitter yang suka nge-tweet yang lucu-lucu. Jadi gue diajakin sama Ernest waktu itu di email, bro, lu mau nggak bawain joke lu yang di Twitter itu tapi di atas panggung, formatnya stand up. Gue bilang, oh ya udah, ayo boleh kita latihan bareng-bareng aja. Pada saat Jadi ditawarin itu lu udah ngerti, udah kebayang format stand up comedy nih gitu. gue belum ngerti formatnya, tapi Oh, gue tahu stand up comedy karena gue oh, oke. pernah nonton kayak stand up dari luar gitu. Jim Cuman Carrey gitu misalnya kayak siapa gitu. iya banyak lah gitu. Akhirnya yang gue lakukan saat itu adalah gue langsung buka YouTube, nontonin semua stand up comedian dari luar. Oh kayak gitu formatnya. Akhirnya gue coba bikin dengan materi yang Indonesia. Gue tes lah di open mic itu, kan open mic itu ajang buat ketes materi kan. Iya. Gue naik, gue tes, alhamdulillah nggak lucu. Ya maksudnya kalau dari 10 paling 3 atau 4 yang orang ketawa gitu. Maksudnya cuma 3 joke yang orang ketawa dari 10 joke yang gue siapkan. Iya. Paling cuma 3 jokes yang orang tuh ketawa. Gue ingat banget jokes yang gue bawain saat itu tuh
yang kena tuh cuman yang soal Chef Juna, karena saat itu Chef Juna di TV tuh lagi Iya. happening banget gitu. Terus gue bahas soal bibirnya yang nggak bisa gerak gitu. Ya pokoknya itulah yang waktu itu jadi awal mula kita latihan. Nah cuman pas kita stand up direkam, jadi kita bisa evaluasi. Oh gue salahnya di sini. Oh gue Salahnya apa? pakai kenapa? Salahnya waktu itu apa? Materinya? Salahnya banyak, misalnya kayak delivery gue terlalu cepat, cara Hmm. gue membawakan sehingga orang nggak sempet nangkep, atau misalnya gue menggunakan diksi-diksi yang orang tuh nggak familiar, Hmm. terus apa namanya orang masih ketawa, gue udah ngomong, jadi kayak ketimpa gitu, jadi banyak lah yang akhirnya kita ngerasain sendiri ketika kita di atas panggung. Nah cuman gara-gara itu kita semua jadi kayak terpacu lagi, oh minggu depan gue harus naik lagi nih nulis materi lagi. Akhirnya saat itu kita bikin di video YouTube viral Nah, ternyata. iya itu tuh. Nah begitu viral si Metro TV saat itu kontak gue, kita mau bikin nih acara stand up juga kayak di Kompas TV, tapi bukan kompetisi. Formatnya kayak Saturday Night Live gitu aja. Jadi kayak lu live stand up selama 5 menit atau 10 menit gitu. Oh boleh tuh. Akhirnya gua Mongol, Isman, terus siapa lah gitu angkatan-angkatan pertama tuh di Metro TV. Ya udah kita stand up di situ dan berjalan selama beberapa tahun sampai akhirnya dari stand up ada filmmaker yang ngajakin, mau nggak main film akhirnya. Terus berjalan waktu bukan cuma main film, ditawarin nulis skenario, gua nulis skenario. Lama-lama sekarang ada kesempatan nyutradarain film. Ya gitulah pokoknya, jadi Iya. awalnya stand up comedy. Tapi gimana caranya dari stand up Gimana? comedy bisa ditawarin jadi penulis skenario? Iya. Bro, sekarang tuh di internet itu ya, lu ketik apapun keluar. Lu mau bikin risol, mau bikin kroket, mau Iya. bikin apa, ada. Maksudnya, lu kalau zaman sekarang masih bilang, aduh gue nggak tahu nih caranya gimana. Lu goblok, berarti lu nggak mau browsing. Kalau lu misalnya browsing, Berarti men, Lengkap di sana ya. ngeracik bom aja ada di YouTube. Yoi. Coba di bom tuh maksudnya ini apa namanya bakso yang isinya Iya, bakso cabe. bom. Oh iya iya iya. Iya, yang meledak di mulut pedesnya. Nah, menurut lu Iya. kalau tanggapan lu sendiri Bang lihat stand up comedy sekarang Hmm. udah gede banget kayak gini. Soalnya menurut gua sih lu tuh salah satu orang yang memperkenalkan lu ke Indonesia ini stand up comedy. Iya, stand up Pelopor ya. comedy tuh kayak gimana? Soalnya waktu itu tuh gua taunya tuh lu, terus Raditya Dika sama Panji. Waktu pas awal-awal banget tuh yang Iya. memperkenalkan stand up comedy. Nah, tanggapan lu sekarang ngeliat stand up comedy yang sekarang udah gede banget tuh kayak gimana, Bang? Ya plus minus lah ya, maksudnya di satu sisi gue seneng, maksudnya banyak yang ngikutin dan Indonesia jadi punya alternatif hiburan untuk komedi gitu. Udah bukan lagi harus lawak yang seperti biasa kita tonton di TV, tapi sekarang kita punya format-format komedi yang lain. Ya cuman kadang-kadang ada aja yang satu dua yang masih kepleset, kayak ngebahas hal-hal yang mungkin orang belum bisa terima tapi dia bawakan di panggung kayak gitu-gitu. Ya sebetulnya sih gue nggak nyalain komikanya juga, karena memang stand up comedy itu untuk orang-orang yang bersedia untuk berpikiran terbuka gitu. Maksudnya nggak sensian gitu. Karena kan orang yang lagi stand up tuh sama kayak orang yang lagi ngeluarin opini. Orang boleh lah beropini gitu. Maksudnya masa lalu nggak setuju sama opininya itu urusan belakangan, tapi dia punya hak untuk ngomongin opini itu. Masa lalu lu setuju atau enggak mesti setuju, cuman maksudnya ya kita dijamin kebebasan kita untuk berpendapat tuh selama kita nggak fitnah. Itu kan yang nggak boleh fitnah, ya kayak gitu-gitu. Nah cuman ya susah sekarang apa-apa tuh, gue nggak tahu ya. Zaman dulu kayaknya Warkop tuh ya, Dono Kasino Idro. Iya. Lu kalau lihat film-filmnya, men isinya cewek-cewek yang seksi semua gitu. Yoi. Iya. Lu Ciri nonton khasnya. Itu zaman-zaman ada zaman Soraya ya. Iya, lu nonton Bajai Bajuri, itu ada yang isinya ngebahas soal orang sholat, orang Arab kayak gitu-gitu. Tapi nggak ada yang tersinggung. Gua nggak tahu sekarang kenapa tuh orang bahas apa dikit, wah penistaan lu, wah udah dah. Gampang Capek dah sensi kalau ya. kayak gitu. Iya iya. Kayaknya Iya. soalnya sekarang tuh dari dulu menurut gua sih dari dulu tuh udah banyak yang sensi. Coba dia tuh nggak punya media untuk menyalurkan opini dia gitu. Sekarang banyak media, Sekarang lebih dia tuh mudah dia berkomunikasi. bisa menyalurkan opini dia dengan cara Instagram, sosial media gitu. Jadi
Ya, Kayak gitu-gitu cepat. itu mungkin. Itu mungkin. Hmm. Tapi di saat Bajai Bajuri udah ada Facebook. Bajai Bajuri tuh udah tahun 2000 berapa Bajai Bajuri 2007 juga udah. Iya sih. Berarti Facebook udah dari tahun enggak udah ada Iya. gitu. Cuman Berat- maksud gua memang Emang dan gue agak jadi lebih sensitif. gue juga Omongan. ngerasain maksudnya awal-awal gue stand up nih tahun 2011 2012 santai banget orang mau bawa soal ras Boris Bokir materi pertamanya itu tentang orang Batak tayang di TV live orang Batak nonton ketawa sekarang dia mau disomasi gara-gara dianggap ngeledek orang Batak padahal itu materi udah dari tahun Padahal 2000 dia juga orang Batak. Iya. dia juga orang Batak nah itu dia maksud Gue gue inget kayak si Ernest juga ngomongin masalah materi yang ras juga, si Ernest Prakasa juga. iya banyak dan kalau lu lihat stand up comedian luar, wah itu lebih parah lagi men. Ya mereka mungkin lebih open minded dari kita tapi Iya. ya di kita mungkin belum waktunya kali ya. Maksudnya pelan-pelan lah. Berarti masih Cuman- banyak yang rese di Indonesia Nggak sekarang. rese sih, maksudnya lebih tepatnya dia tuh Belum nggak bisa open minded terima, sih. Iya, nggak bisa belum terima open-minded gitu. sih. Lebih. Nah itu yang gue bingung. Maksudnya di zaman warkop tuh kita lebih slow. Padahal itu udah tahun 90-an. Kita kok kayak mundur gitu sekarang. Tiba-tiba yang pada marah gitu. Jadi sekarang tuh kita juga bikin jokes. Aduh jangankan bikin jokes tentang ras gitu-gitu ya. Panji bikin materi tentang kucing. Dibully. Ngomongin kucing. Tentang kucing. Gila. Jauhin Terus juga sama. Ada teman gua namanya Jackie Bar. Dia bahas soal hamster. Dibully sama komunitas hamster. Ada komunitas hamster loh yang Komunitas hamster. tersinggung. Ada serius, gua bukan bercanda, gue ini serius. Berarti itu namanya netizen mah benar. Iya. Nah, besok-besok lu bahas antena nih, antena TV lu bahas komunitas pecinta antena, marah. Lu bahas ikan tongkol nih, lu bahas ikan tongkol, komunitas pecinta ikan tongkol demo. Susah men, sekarang tuh lu mau bahas bikin komedi apa ya udahlah bahas soal Indomie aja lah udahlah. Bingung kita. Berarti Mau jangan bahas- jadi mending ngebahas yang nggak ada komunitasnya. Sekarang. Aduh, apa-apa sekarang soalnya di ini mulu sih memang diomongin mulu sama Iya, netizen. makanya stand up tuh sebetulnya lebih pas dikonsumsinya itu cuma untuk kalangan tertutup aja. Jadi ketika kita bikin show stand up komedi, lu datang bayar tiket, nonton, udah lu ketawa malam itu aja. Nggak usah lu rekam, nggak usah lu share. Lu nikmatin malam itu kita ketawa malam itu sama-sama, menertawakan diri kita masing-masing, menertawakan kebodohan kita masing-masing. Abis itu udah pulang. Iya, tapi Lupain. memang gue setuju sih. Stand up comedy itu memang lebih asik tuh kalau nontonnya off air dibanding on air. Soalnya Langsung Iya, di iya, langsung on the spot ya? iya, soalnya kan kalau misalkan on air kan gak semua orang bisa terima jokes itu. Iya. Iya. Tapi kalau misalkan off air ya mau nggak mau pasti keterima. Sebenarnya mungkin ada juga yang nggak Iya. terima, cuma dia nggak bisa ini gitu. Setidaknya mereka nggak punya materi untuk mereka share dan Iya. memprovokasi orang gitu. Iya. Jadi buat konsumsi saat itu aja. Tapi rata-rata kalau orang yang nontonnya off air ya, nggak ada yang kayak gitu. Karena mereka tuh emang udah siap nonton. Mereka Emang bayar niat bisa, gitu ya? bisa Niat buat nonton, niat buat Bukan- disuguhi komedi gitu. Iya, dan bukan hanya niat, mereka rela membayar besar untuk nonton itu. Jadi lucu aja kalau lu udah bayar gede, lu udah tahu mereka akan ngomong apa, lu bayar dengan duit lu. Sampai situ lu marah-marah, lalu maunya apa sih? Lu mending pulang aja bertani, soalnya bercocok tanam lu. Tapi emang kayak gitu ya. Acara off air gitu materinya tuh lebih Lebih liar. liar gitu. Lebih liar bisa diartikan lebih liar iya, tapi semuanya ada pondasi logikanya. Semua ada konteksnya. Jadi ketika lu ngebahas A, kita punya reason kenapa kita bahas A. Dan itu dijelaskan dalam jokesnya, nggak asal ngetawain A gitu, enggak. Ada yang dibahas di situ. Ya kayak misalnya Ernest, dia keturunan Chinese. Dia ngebahas dirinya sendiri. Orang Chinese tuh suka gini. Ya udah itu gak ada kayak menertawakan diri sendiri. Iya. Untuk jujur sama diri sendiri kalau kita tuh kayak gini loh guys setiap hari. Lu sadar gak sih? Udah cuman gitu doang, kayak nyodorin realita ke lu. Tinggal lu mau terima apa enggak realitanya. Lu mau sensi apa mau open terus ketawain itu bareng-bareng. Nah, itu yang biasanya orang gak siap. Iya. Kayak wah ini ngeledek nih padahal lah, lu ngelakuin itu tiap hari.
Kenapa lu denial, lu melakukan itu? Ya, kayak gitu-gitulah. Cuman serba salah bro, kita mau tampil off air terus nggak bisa juga. Nanti orang, kan kita kalau mau masarin produk harus masarin ke media yang jangkauannya luas. Hmm. TV itu kan salah satu media yang jangkauannya luas. Untuk saat ini mau nggak mau, sosial media juga yang jangkauannya luas. Mau nggak mau kita juga akan ada di media itu. Nggak bisa semuanya off air karena kita kan hitungannya baru paling baru berapa tahun, 9 tahun mungkin kita. Belum ada apa-apanya lah sama Inggris yang stand up tuh udah dari tahun 50-an. Jadi mereka udah kebentuk industrinya di sana. Hmm. Udah Tapi bisa. pendapat lu gimana bang nih? Kan tadi kan ngomongin TV nih. Jadi gue tuh dulu sempat denger juga nih ada orang yang ngomong tuh, katanya stand up comedy tuh gak sespesial yang dulu. Kalau dulu kan kita nungguin banget nih stand up comedy, tapi sekarang malah Iya. kayak udah tiap hari tuh ada mulu di TV. Jadi Nah nggak itu ada, iya udah nggak spesial lagi. Jadi kata mereka. udah kayak tontonan biasa gitu. Iya. Nah Ya pendapat lu gimana bang? sah-sah aja orang ngomong begitu. Kan itu selera ya. Maksudnya Iya. cuman kalau misalnya gue boleh jelasin, kenapa kita nggak bisa bikin materi yang bebas? Ya karena emang TV nggak bebas. Hmm. Jangankan ngomongin hal yang sensitif, lu nyebut merek aja nggak boleh. Jadi kebayang sempitnya batasan kita ketika stand up di TV. Akhirnya kita bahasnya ya itu aja terus. Soal yang mungkin udah lu sering dengar karena temanya menjadi mengerucut. Yang harusnya lu bisa bawain apapun menjadi lu cuman boleh bawain A, B, C, D. Ya udah lu bikin satu materi dari A, B, C, D. Di luar itu jangan karena kita nggak bisa nayangin. Ya udah, mau nggak mau kita bawainnya juga materi yang ya bisa dibilang materi kulit-kulitnya doang lah kita bawain. Makanya kalau lu mau menilai stand up comedy, datanglah ke show-nya, silakan lu review. Gitu. Maksudnya itu adalah benchmark paling tepat kalau lu mau menilai stand up comedy itu kayak gimana. Dari off air-nya, jangan dari TV. Nggak bisa, kita nggak bisa hidup dari TV, nggak bisa. Nggak usah sedih, nggak usah nangis. Gue bukannya sedih. Iya sih benar sih. Nah, ini dong apa kasih sepatah dua patah kata gitu buat para pahlawan kita yang di rumah sakit yang ngebantu ngepres pandemi COVID-19 ini, Ya pahlawan-pahlawan Oh iya, ini iya. kesehatan, dokter, kayak gitu Buat para tenaga tenaga medis, kesehatan, tenaga medis. ya bukan hanya tenaga medis karena bukan hanya dokter, tenaga kesehatan itu meliputi tukang buang sampahnya, yang Betul, ngepel betul. rumah sakitnya, itu semua tenaga kesehatan. Dan menurut gue mereka semua berpotensi kena karena mereka ada di situ tiap hari dan bersentuhan langsung. Iya. Ya gue sih gue berdoa semoga kalian semua selamat dan sehat, terus keluarganya juga sehat-sehat semua. Terus gue juga berdoa semoga kalian tuh lebih sabar ya, karena gue kan baca berita ada tuh yang kayak perawat pulang ke kosannya aja dikucilin gitu Iya, sama orang. benar. Oh, Iya. sama Wah itu gila sama sih tuh. tetangga-tetangganya. Iya, maksud gua, wah lu tega banget sih. Terus kayak orang-orang yang masih nekat untuk ngumpul-ngumpul rame-rame padahal udah dikasih tahu. Nah, ini orang-orang kayak gini lu tandain mukanya, begitu nanti sampai rumah sakit, lu kasih aja surat Yasin tuh. Ya, yang masih ngotot kan pemerintah udah bilang jangan sholat Jumat. Pemerintah udah bilang jangan sholat Jumat. Ulama udah bilang jangan sholat Jumat. Masjidil Haram kurang Arab apa lagi coba? Nggak sholat Jumat mereka. Ini sok-sokan pengen sholat Jumat. Nah yang kayak gini-gini lu tandain mukanya tuh, tandain sampai rumah sakit, Bu, saya sesak napas. Oh ya udah nih, ini Iqra sama Yasin lu baca tuh gitu kan. Kartu nama vendor Nissan. Iya, ngapain lu kesini gitu. Sholat Jumat aja sono tiap hari lu, jangan sholat Jumat doang. Senin sampai Minggu lu sholat Jumat tuh. Iya. Kita kan udah diperingatin sama bukannya kita melarang orang sholat kan, maksudnya ya pemerintah kan udah bilang jangan. Terus Masjidil Haram juga udah bilang, lu mau lebih sok tahu dari yang di Masjidil Haram, buset lu pinter amat. Level lebih tinggi. Iya.
Oke. Padahal waktu belum ada corona, kagak sholat Jumat tuh biasanya orang-orang itu. Karena ada corona ini dia. Ada corona, waduh sholat Jumat apa nih? Depan ada orang-orang ini nih. Kan tadi kan buat yang tenaga kesehatan. Nah, Mhm. sekarang buat orang-orang yang sedang berjuang dari rumah masing-masing kayak gitu. Ada nggak semangat apa nyemangatin lah gitu lu buat orang-orang kayak gitu yang lagi Orang-orang berjuang di rumah. kayak Bang Aco sendiri nih. Ya kayak kita lah, kayak kita semua Iya. ini. Iya, kayak kita semua yang banyak kerjaan di cancel, banyak Iya, ya mengalami kerugian kayak gitu. gue sih nggak bisa sok bilang sabar ya di rumah karena gue tahu tabungan orang beda-beda saldonya. Gue bisa bilang sabar udah di rumah kalau dia punya tabungan yang cukup. Tapi kalau misalnya dia emang harus keluar cari duit, menurut gue ya udah lu keluar gitu. Cuman lu hati-hati, sebisa mungkin ya ingatlah kalau lu pulang tuh lu masih bisa nularin ke keluarga lu. Jadi ya udah Bismillah aja lu keluar. Yang jadi ojol silakan ojol. Meskipun gak sebanyak biasanya, ya udah lu berjuanglah buat keluarga lu karena kita semua juga lagi susah gitu. Dan buat yang mungkin tabungannya berlebih, ya bantulah gitu teman-teman yang mulai dari keluarga terdekat aja dulu. Terus buat orang-orang yang punya pengaruh di sosial media, yang punya follower banyak, entah lu artis atau apa, ya lu bantulah orang-orang yang bisa lu tolong dengan ketenaran lu itu, entah lu promoin kayak barangnya, entah lu bantu apa, kayak kan nggak mesti duit bantu juga kan. Kalau memang lu bisa bantu dengan pengaruh lu di sosial media, ya udah bantu aja. Pokoknya sekecil apapun yang lu bantu, itu meter buat mereka gitu. Ya itu aja sih karena ya gimana ya gue juga nggak bisa sok bijak itu kayak yang lu jangan keluar-keluar. Ya gimana Ben orang nggak punya duit mau makan. Gue juga kalau ada di posisi kayak mereka, gue pulang terus gue lihat anak gue, ayah lapar, maling gue, pasti keluar gue jadi maling. Ya iyalah gila lu, Iya. nggak bisa lah. Maksudnya lu nggak bisa nyamain kondisi lu sama kondisi semua orang. Lu mungkin ngerasa kayak gimana sih ini orang goblok nih keluar-keluar udah dibilangin stay at home. Ya, lu enak gitu ngomong kayak gitu. Lu ngomong begitu sambil tiduran di ruangan ber-AC, ya, sambil scroll-scroll Pornhub yang lagi gratis. Ya, iya kan, sementara di orang-orang di luar sana makanannya susah gitu. Jadi ya udahlah. Sekarang mah udah saling jaga aja lah udah. Iya. Bingung. Kalau lu bisa kerjain kerjaan lu dari rumah, nggak usah keluar. Kalau dibilang gua bosan, ya elah semua orang juga bosan. Kali gua juga bosan nonton Uang Kaget juga gua udah nggak kaget gua nonton TV. Udah saking di rumah nonton TV mulu iklan hafal gua iklan. Cuman ya udah gitu maksudnya cuman Iya, kalau bosan doang. semua orang bosan ya. Iya. Iya, semua orang juga bosan gitu. Santai aja. Oke nih Bang Aco nih. Iya nih, thank you Sebenarnya gue banget. pengen ngupas Gimana? banyak sih Iya. tentang Bang Aco nih, gimana pendapatnya tentang e-sport gitu-gitu. Ya. Tapi Ya dia next time lagi kita ngapain ngobrol-ngobrol lagi lah. Iya. Nanti kita ajarin dulu kali ya main Dota, Main CODM, Mobile Legends. PUBG. PUBG. Gue jago, gue main Mobile Legends jago gue. Asik. Rank apa terakhir, Bang? Gue pakai gue udah sampai gue belum sampai mid sih, belum sampai mythic belum. Wih. Baru nyampe mana? Belum. Elite. Belum baru sampai apa ya di bawahnya mythic tuh apa sih? Legend. Oh, Legend. Belum di bawahnya lagi. Epic. Epic Epic. abadi. Epic. Epic abadi nih. Epic. Itu Epic juga kan abadi. maju mundur kalau misalnya kita udah nyampe Epic 1 misalnya, terus tiba-tiba restart season lagi, ya balik Mundur lagi. lagi. ke Mundur Epic lagi. tuh. Di situ aja gue muter-muter di Epic. Oke, thank you banget nih kita dari bahas Oke. masalah COVID-19, Terus stand up Terus, comedy juga, soal mm, stand up comedy. terus bahas Yoi. masalah Dono. Warkop ya? Warkop. Iya. Dono. Yoi, ini Thank you banget Bang Aco Sama-sama. udah sharing-sharing informasi nih. iya nih. Waduh. Terima kasih juga buat Di sela-sela Indo kesibukannya sebagai apa produser ya? Tadi. Sutradara. Sutradara. Yoi, tapi nyempetin ngobrol sama kita nih. Ya Sebenarnya jelas nggak aja sibuk juga sempat sih. orang kita lagi di rumah. Orang dia nggak sibuk, katanya dia bilang nggak sibuk 3 hari itu baru. Iya. Oke. Oke, thank you banget Bang Aco udah Thank you. gabung sama kita di acara ngobas, Oke. ngobrol bebas. Bebas. Yoi. Sampai ketemu Terima nanti kasih lagi, juga. Bang. Stay safe terus, Terima Bang, kasih. di rumah. Oke. Yoi.
Terima kasih. Oke, buat para sobat gamers, pantengin terus. Oh, jangan lupa dulu ini subscribe Oke, di subscribe. sama share ke teman-teman kalian nih, supaya nggak ketinggalan berita-berita dari Indo Esport. Nanti Oke? bakal ada ngobas edisi berikutnya, kita bakal ngundang bintang tamu yang lebih yang Hot juga juga, nggak kalah yang oke hot. ya. Yoi. Hot. Oke, sekian dari gua RSN. Dan gue Jen aja. Yuk, sampai Ciao. ketemu di video selanjutnya. Bye.